Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasda Putri Martalina dengan NIM 2020210226. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu produk. Produk adalah segala sesuatu yang diperoleh dalam pertukaran meliputi semua atribut berwujud dan tidak berwujud serta manfaat yang diharapkan. Produk bisa berupa barang, jasa, atau ide. Kalau barang, bentuknya nyata, hal fisik yang dapat kita sentuh, seperti contohnya klasik sport football. Yang nomor 2 adalah jasa. Jasa adalah kegiatan memberi manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak lain atau pembeli tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Proses produksi dari produk jasa bisa melibatkan suatu produk fisik, bisa juga tidak. Ide dapat berbentuk filsafat, pelajaran, konsep, atau nasihat. Selanjutnya adalah klasifikasi produk. Klasifikasi produk sebagian besar menentukan apa jenis distribusi, promosi, dan pendapatan harga yang tepat dalam pemasaran produk. Produk dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama adalah produk konsumen. Produk konsumen adalah produk yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Sedangkan produk bisnis adalah produk yang dibeli untuk dijual kembali, untuk membuat produk lain, atau untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah klarifikasi produk konsumen. Klarifikasi produk konsumen ini terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama adalah kategori produk sehari-hari. Kategori ini adalah relatif murah, frekuensi pembelian item di mana pembelian hanya mengarahkan sedikit usaha untuk mendapatkannya, seperti contoh roti, bensin, surat kabar, minuman ringan, dan permen karet. Dan yang kedua adalah produk belanja. Produk belanja adalah sebuah barang di mana pembeli bersedia mengeluarkan usaha yang cukup besar pada perencanaan dan melakukan pembelian. Contoh produk belanja ini adalah peralatan, furniture berlapis, pakaian, sepeda, dan HP atau telepon seluler. Dan selanjutnya di sini adalah klarifikasi produk bisnis. Produk bisnis dapat Produk bisnis dapat diklasifikasikan dalam kategori bahan baku, peralatan utama, peralatan aksesoris, bagian komponen, bahan baku proses, perlengkapan, dan pelayanan. Bahan baku adalah bahan dasar yang benar-benar menjadi bagian dari produk fisik. Biasanya berasal dari tambang, hutan, lautan, atau bahkan sampah daur ulang. Sedangkan yang kedua adalah peralatan utama. Peralatan utama meliputi alat-alat besar dan mesin yang digunakan untuk keperluan produksi. Seperti contoh peralatan utama adalah mesin bubut, derek, dan mesin sampel. Yang ketiga adalah peralatan aksesoris. Peralatan aksesori adalah peralatan standar yang digunakan dalam kegiatan produksi atau kantor perusahaan. Contoh dari peralatan aksesori adalah alat-alat tangan, mesin faksimil, motor tenaga kuda fraksional, dan kalkulator. Yang selanjutnya adalah bagian komponen. Bagian komponen menjadi bagian dari produk fisik dan barang jadi yang siap untuk perakitan. Contoh dari bagian komponen adalah jam, ban, chip komputer, dan stop kontak.
Yang selanjutnya adalah bahan baku proses. Bahan baku proses digunakan secara langsung dalam produksi dari produk yang lain. Contohnya seperti lem dan pengawet makanan. Yang selanjutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan memfasilitasi produk dan operasi, tetapi tidak menjadi bagian dari produksi. Jadi, contohnya perlengkapan adalah kertas, pensil, minyak, dan bahan pembersih. Yang terakhir adalah layanan atau layanan bisnis, merupakan produk tak berwujud yang digunakan organisasi dalam operasinya. Contoh dari layanan bisnis meliputi layanan keuangan, hukum, online, kebersihan, dan riset pemasaran. Yang selanjutnya adalah siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau produk life cycle adalah serangkaian tahapan di mana pendapatan penjualan dan peningkatan keuntungan suatu produk mencapai puncaknya dan kemudian menurun. Seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan siklus hidup produk. Ada 4, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Yang pertama, pengenalan. Dalam tahap pengenalan, kesadaran dan penerimaan pelanggan terhadap produk rendah. Tantangan pemasaran pada tahap ini adalah untuk membuat pelanggan potensial menyadari keberadaan produk dan fitur-fiturnya, manfaat, dan penggunaan produk. Yang kedua adalah pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan, penjualan peningkatan pesat sebagai akibat produk mulai dikenal. Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang, perusahaan mulai menawarkan versi produk yang dimodifikasi dan memperluas distribusi. Sebagai contoh, perusahaan 3M membuat post-it notes atau penanda tangan atau penanda catatan, Yang ketiga adalah kematangan. Penjualan masih meningkat pada tahap ini. Namun, tingkat kenaikan lebih melambat. Selama tahap ini, pasar dapat memperkuat dengan desain ulang kemasan atau perubahan gaya. Dan yang terakhir adalah penurunan. Selama tahap penurunan, volume penjualan menurun tajam. Oleh karena itu, beberapa perusahaan dibuat seperti manajemen menaikkan harga untuk menutupi biaya atau menurunkan harga untuk mengurangi persediaan. Selanjutnya adalah menggunakan siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah sebuah produk yang diharapkan untuk tetap dalam tahap kematangan untuk waktu yang lama. Produk pengganti mungkin diperkenalkan setelah tahap kematangan. Namun, jika tahap kematangan diharapkan dalam waktu pendek, produk baru harus diperkenalkan lebih awal. Ya, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Rosa Fauzan dengan NIM 2020210229. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan lini produk dan bauran produk. Yang pertama, lini produk atau produk line. Kelompok produk sejenis yang hanya berbeda dalam karakteristik yang relatif kecil. Lalu yang kedua, bauran produk atau product mix, yaitu semua produk perusahaan yang ditawarkan untuk dijual. Jadi contohnya dari lini produk itu dari PNG. Nah, PNG ini kan memiliki banyak sekali produk. Nah, banyak sekali produk itu tadi termasuk bauran produk. Terdapat bermacam-macam seperti perawatan dan kecantikan, lalu perawatan rumah tangga, adanya sampo, pampers, itu termasuk bauran produk. Lalu yang dimaksud contohnya lini produk ini, P&G hanya mengeluarkan sampo, yaitu Head and Shoulder dan Pantene, sama-sama dari P&G, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang mengelola bauran produk. Mengelola bauran produk, untuk menyediakan produk-produk yang memuaskan orang-orang dalam
pasar sasaran, perusahaan atau pasar, dan juga mencapai tujuan organisasi pemasaran harus mengembangkan, menyesuaikan dan mempertahankan bauran produk yang efektif. Nah, terdapat beberapa cara nih, ada 3. Yang pertama, mengelola produk saat ini, yang kedua, menghilangkan produk, dan yang ketiga, mengembangkan produk baru. Untuk yang pertama, mengelola produk saat ini, terdapat modifikasi produk atau product modification, yang berarti mengubah satu atau lebih dan karakteristik suatu produk. Sebelum mengubah, terdapat persyaratan modifikasi produk, yaitu pelanggan dapat memahami produk, produk dapat dimodifikasi, lalu yang ketiga, modifikasi harus konsisten sesuai dengan yang disenangi oleh konsumen. Terdapat 3 cara utama mengubah produk yang ada. Yang pertama, modifikasi kualitas adalah perubahan yang berhubungan dengan keandalan dan daya tahan produk, serta biasanya dicapai dengan perubahan dalam bahan atau proses produksi. Lalu yang kedua ada modifikasi fungsional, yaitu mempengaruhi fleksibilitas, efektivitas, kemudahan, atau keselamatan suatu produk mereka. Biasanya membutuhkan desain ulang produk, contohnya peralatan rumah, peralatan kantor, dan pertanian, serta elektronik konsumen. Lalu yang ketiga ada modifikasi estetika. Modifikasi estetika ini diarahkan untuk mengubah daya tarik sensoris dari produk dengan mengubah rasa, tekstur, suara, bau, atau karakteristik visual karena keputusan pembeli. Jadi pembeli akan lebih tertarik jika produk yang dimodifikasi itu bau, rasa, terlihat dengan baik seperti itu. Lalu perluasan lini atau lini extension adalah pengembangan produk baru terkait erat dengan satu atau lebih produk dalam lini produk yang sudah ada, tetapi dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yang kedua dan yang ketiga adalah menghilangkan produk dan mengembangkan produk baru. Jadi untuk yang menghilangkan produk atau product deletion adalah penghapusan satu atau lebih produk dari lini produk. Lalu untuk yang ketiga ini mengembangkan produk baru, terdapat 7 cara. Terdapat 7 cara ya untuk mempertahankan bauran produk yang efektif. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah pencarian ide, melibatkan pencarian ide produk yang akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, penyaringan. Jadi kan terdapat banyak ide, lalu disaring. Jika tidak sesuai tidak akan dilakukan, ditolak manajer. Lalu yang ketiga adalah pengujian konsep, adalah fase di mana ide produk disajikan dalam sampel kecil kepada pembeli potensial melalui penjelasan tertulis atau lisan dan mungkin beberapa gambaran untuk menentukan sikap dan niat membeli awal mengenai produk tersebut. Maksudnya seperti diberikan tester seperti itu. Biasanya jika kita ke mall, biasanya kan ada yang menjual hand body atau sabun, kita disuruh mencoba kan, parfum, ya seperti itulah pengujian konsep. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah analisis bisnis, memberikan ide-ide tentatif tentang kinerja keuangan suatu produk potensial, meliputi kemungkinan profitabilitas perusahaan. Lalu yang kelima adalah pengembangan produk. Pada tahap pengembangan produk ini, perusahaan harus mencari tahu terlebih dahulu apakah secara teknis layak untuk menghasilkan produk dan kemudian apakah produk dapat dibuat dengan biaya cukup rendah untuk menyesuaikan harga yang wajar. Lalu yang keenam adalah uji coba pemasaran, yaitu pengenalan terbatas terhadap produk di beberapa desa atau kota yang dipilih untuk menjadi wakil dari pasar sasaran yang dituju. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah komersialisasi. Selama komersialisasi rencana untuk memproduksi dan memasarkan, skala penuh harus disempurnakan dan diselesaikan serta anggaran untuk proyek tersebut harus dipersiapkan. Lalu mengapa produk gagal? Karena produk dan program pemasaran yang tidak direncanakan dan tidak diuji sepenuhnya seperti yang seharusnya. Nah, jadi kenapa sih kok bisa produk itu gagal ya? Karena belum diuji secara teruji, maksudnya belum diuji sepenuhnya, makanya dia bisa gagal, tidak direncanakan dengan benar. Nah, ini contohnya produk baru dekade ini yaitu iPod 2001 dikeluarkan di 2001, Wii 2006 dan Activia 2006.
Lalu ini terdapat contoh-contoh kegagalan produk seperti Coca-Cola, GM atau General Motors, dan Heinz. Ini kecap, maksudnya saus. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baskoro Nesara Prakoso, NIM 2020210218. Di sini saya akan membahas tentang merek, kemasan, dan pelabelan. Merek, kemasan, dan pelabelan merupakan 3 fitur penting dari suatu produk atau terutama produk konsumen. Fitur ini dapat digunakan untuk mengasosiasikan produk dengan lini produk sukses atau untuk membedakan dari produk yang sudah ada. Apa yang dimaksud dengan merek? Merek atau brand ialah nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi produk penjual dan membedakannya dari produk penjual lainnya. Nama merek atau brand name ialah bagian dari merek yang bisa diucapkan. Tanda merek atau brand mark ialah bagian dari merek yang merupakan simbol atau desain khas. Dan merek dagang atau trademark, nama merek atau tanda merek yang terdaftar dengan US Patent dan Trademark Office. Dengan demikian, secara hukum dilindungi dari penggunaan oleh siapapun kecuali pemiliknya. Nama dagang, trade name, ialah nama lengkap dari hukum dari suatu organisasi. Jenis-jenis merek. Jenis-jenis merek merupakan merek yang sering diklasifikasi menurut yang memiliki mereka produksi atau produsen atau toko. Merek pabrikan atau produsen ialah merek yang dimiliki oleh produsen. Merek toko atau pribadi ialah merek yang dimiliki oleh grosir atau pengecer individual. Produk generik ialah produk yang tanpa merek sama sekali. Manfaat merek. Manfaat merek ialah membantu mengurangi risiko yang dirasakan Maksud saya, mengurangi risiko yang dirasakan pembeli terhadap pembelian. Contohnya loyalitas merek atau brand loyalty ialah sejauh mana pelanggan mendapat manfaat terhadap pembelian merek tertentu. Contoh lain, ekuitas merek atau brand equity ialah nilai pemasaran dan keuangan yang terkait dengan kekuatan merek di pasar. Strategi merek individual atau individual branding ialah strategi di mana perusahaan menggunakan merek yang berbeda untuk setiap produknya. Merek keluarga atau family branding ialah strategi di mana perusahaan menggunakan merek yang sama untuk semua atau sebagian besar produknya. Perluasan merek atau brand extension terjadi ketika sebuah organisasi menggunakan salah satu merek yang ada untuk merek produk baru dalam kategori produk yang berbeda. Kemasan atau packaging terdiri atas semua kegiatan yang terlibat dalam mengembangkan dan menyediakan wadah dengan grafis untuk sebuah produk. Fungsi kemasan untuk melindungi produk, mempertahankan bentuk fungsional, untuk menawarkan kenyamanan bagi konsumen, untuk mempromosikan sebuah produk dengan mengkomunikasikan fitur-fiturnya, kegunaan, manfaat, dan citra. Pertimbangan desain kemasan. 1. Biaya. Meskipun sejumlah bahan kemasan, proses, dan desain tersedia, ada beberapa sejumlah kemasan itu agak mahal, jadi patut dipertimbangkan. Yang kedua,
jenis pengemasan produk unit tunggal atau ganda. Karena multi-unit dapat meningkatkan permintaan dengan meningkatkan jumlah produk yang tersedia pada saat konsumsi, namun tidak dapat bekerja untuk produk yang jarang digunakan. Yang ketiga, peran promosi penting dengan melalui simbol verbal dan non-verbal. Yang keempat, masalah tanggung jawab, menyeimbangkan kenyamanan konsumen dengan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan. Dan label. Label atau disebut dengan labeling adalah penyajian informasi pada produk atau kemasannya. Selain itu, label juga berisi informasi seperti nama merek, merek dagang, simbol merek dagang terdaftar, ukuran dan isi kemasan, dan lain-lain. Produk yang harus disertakan dalam labelan untuk produk tertentu. Garmen harus diberi label dengan nama produsen, negara produsen, konsen tersusun, dan instruksi pembersihan. Yang kedua, label makanan harus berisi istilah yang paling umum untuk bahan baku. Yang ketiga, setiap produk makanan yang menyertakan nutrisi yang dibuat harus memiliki label nutrisi yang mengikuti format standar. Selain itu, label juga dapat menyertakan perincian jaminan tertulis atau tersurat yang dimana tertulis tanggung jawab produsen dalam hal suatu produk ditemukan kerusakan atau tidak memuaskan. Sekian dari materi yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dani Edin Tamaji. Saya akan menjelaskan tentang penetapan harga produk. Produk adalah seperangkat atribut dan manfaat yang dirancang dengan saksama untuk memenuhi pasar sambil mendapatkan keuntungan bagi penjualnya. Definisi dan kegunaan harga. Pertama, harga adalah jumlah uang yang bersedia diterima penjual dalam pertukaran untuk produk pada waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Kedua, untuk mengalokasikan barang dan jasa di antara mereka yang bersedia dan mampu membelinya. Ketiga, mengalokasikan sumber daya keuangan atau pendapatan penjualan antara produsen berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, membantu pelanggan mengalokasikan sumber daya keuangan mereka sendiri di antara berbagai produk yang memuaskan. Selanjutnya, penawaran dan permintaan mempengaruhi harga. Penawaran itu adalah jumlah produk yang akan dijual produsen pada masing-masing harga yang bervariasi. Kedua, kuantitas yang ditawarkan produsen meningkat seiring dengan kenaikan harga. Sementara permintaan adalah jumlah produk yang akan dibeli oleh pembeli pada masing-masing harga yang bervariasi. Kedua, kuantitas permintaan meningkat seiring dengan penurunan harga. Selanjutnya ada persaingan harga dan non-harga. Persaingan harga adalah untuk menekankan pada penentuan harga yang sama atau lebih murah daripada harga pesaing untuk meningkatkan penjualan atau pangsa pasar. Sedangkan persaingan non-harga adalah persaingan berdasarkan faktor-faktor lain selain harga, seperti kompetisi based on factor other than price. Yang terakhir adalah persepsi pembeli tentang harga. Pembeli akan menerima rentang harga yang berbeda untuk produk yang berbeda. Kedua, pembeli akan mempertimbangkan harga yang lebih tinggi untuk kualitas produk yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga adalah untuk menghasilkan keuntungan, tetapi ini tidak menjadi tujuan utama dalam suatu perusahaan. Sebelum menetapkan harga untuk produk perusahaan, manajemen harus memutuskan apa yang diharapkan untuk dicapai melalui penetapan harga. Artinya, manajemen harus menetapkan tujuan penetapan harga yang sesuai dengan tujuan, baik organisasi dan pemasaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga. 1. Kelangsungan hidup. Sebuah perusahaan menetapkan harga produknya untuk bertahan hidup, baik sebagai organisasi atau sebagai pemain dalam pasar tertentu. Ini biasanya berarti bahwa perusahaan akan memotong harga untuk menarik pelanggan. Bahkan jika kemudian harus beroperasi pada kerugian, tentu saja tujuan tersebut tidak dapat dikejar secara jangka panjang. Kerugian yang konsisten akan menyebabkan bisnis gagal. Bahkan Abercrombie & Fitch atau A dan F berusaha untuk menurunkan harga pada pakaian berharga mewah untuk bertahan dalam bisnis selama krisis ekonomi baru-baru ini. Tahun lalu, hasil kuartal pertama A dan F mengalami kerugian hampir 27 juta dolar. Dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya lebih dari 62 juta dolar. Perbedaan drastis ini memaksa pengecer untuk menyesuaikan harga dengan anggaran yang lebih kecil untuk memberikan yang terbaik pada pelanggan. Yang kedua adalah maksimalisasi keuntungan. Banyak perusahaan mungkin menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Tetapi tujuan ini tidak mungkin untuk didefinisikan dan dengan demikian tidak mungkin untuk dicapai. Apa tepatnya yang dimaksud dengan keuntungan maksimum? Bagaimana perusahaan tahu kapan ini telah tercapai? Perusahaan yang ingin menetapkan tujuan keuntungan harus menyatakan dalam sejumlah uang tertentu atau peningkatan presentasi, lebih dari keuntungan sebelumnya. Selanjutnya adalah sasaran pengembalian atas investasi. Pengembalian atas investasi adalah jumlah yang diperoleh sebagai hasil dari investasi tersebut. Beberapa perusahaan menetapkan presentasi ROI tahunan sebagai tujuan penetapan harga mereka. John Agra, perusahaan yang memproduksi Healthy Choice dan banyak produk lainnya memiliki target ROI setelah pajak sebesar 20%. Selanjutnya adalah tujuan pangsa pasar. Pangsa pasar perusahaan adalah proporsinya terhadap total penjualan industri. Beberapa perusahaan berusaha melalui penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Begitu juga Kola Raksasa AS mencoba untuk mendapatkan pangsa pasar melalui harga agresif dan upaya pemasaran lainnya. Yang selanjutnya adalah harga status quo. Dalam penetapan harga produk mereka, beberapa perusahaan dipandu oleh keinginan untuk menghindari atau membuat gelombang, atau untuk mempertahankan status quo. Hal ini terutama berlaku di industri yang tergantung pada stabilitas harga. Jika perusahaan seperti ini dapat mempertahankan laba atau pangsa pasar dengan menghadapi persaingan pembebanan harga yang sama pada pesaing untuk produk serupa, maka perusahaan akan melakukannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Imandaria Salsabila, NIM 2020210233. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang metode penetapan harga. Setelah perusahaan mengembangkan tujuan penetapan harga, maka perusahaan harus memilih metode penetapan harga agar tercapai tujuan tersebut. Pada bagian ini kita akan melihat 3 jenis metode penetapan harga. Yang pertama adalah penetapan harga berbasis biaya. Yang kedua adalah penetapan harga berbasis permintaan. Yang ketiga adalah penetapan harga berbasis persaingan. Yang saya akan bahas pertama adalah penetapan harga berbasis biaya. Metode ini adalah metode yang sangat mudah, yaitu penjual menetapkan total biaya produksi 1 unit produk, kemudian penjual menambahkan jumlah untuk menutupi biaya tambahan seperti asuransi atau bunga dari keuntungan.
jumlah yang ditambahkan disebut markup. Nah, total biaya plus markup sama dengan harga jual. Penetapan harga markup ini adalah mudah untuk ditetapkan dan digunakan oleh banyak perusahaan. Penetapan harga berbasis biaya juga dapat difasilitasi melalui penggunaan analisis impas untuk setiap produk. Yang pertama yaitu kuantitas impas atau break-even quantity adalah jumlah unit yang harus dijual untuk total pendapatan sama dengan total biaya. Yang kedua adalah total pendapatan atau total revenue adalah jumlah yang diterima dari penjualan produk. Jadi total pendapatan ini adalah total jumlah yang diterima dari penjualan produk. Biaya yang terlibat dalam operasi bisnis dapat secara luas diklasifikasikan sebagai biaya tetap atau variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan tidak memperhatikan berapapun banyak unit produk yang diproduksi atau dijual. Misalkan contohnya sewa. Sewa itu kan termasuk biaya tetap. Biaya sewa tetap sama meskipun 1 unit barang dan 1.000 unit barang itu harganya sama. Harga sewanya sama, tidak akan berubah. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel ini adalah kebalikan dari biaya tetap. Biaya variabel ini adalah biaya yang tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka biayanya semakin banyak pula. Yang terakhir adalah total biaya. Total biaya di sini adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan total biaya. Selanjutnya, penetapan harga berbasis permintaan. Penetapan harga berbasis permintaan adalah metode yang menekankan pada berbagai faktor yang memengaruhi selera dan preferensi konsumen daripada faktor-faktor seperti laba, biaya, dan persaingan. Metode ini menghasilkan harga yang tinggi apabila permintaan tinggi dan menghasilkan harga yang rendah apabila permintaan rendah juga. Namun, dibandingkan dengan penetapan harga berbasis biaya, penetapan biaya berbasis permintaan menempatkan suatu perusahaan dalam posisi yang lebih baik untuk mencapai tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Dengan asumsi bahwa membeli menghargai produk pada tingkat yang cukup atas biaya produk. Namun, untuk menggunakan penetapan harga berbasis permintaan ini, manajemen harus dapat memperkirakan permintaan pada tingkat harga yang berbeda yang mungkin sulit untuk dilakukan secara akurat. Selanjutnya, penetapan harga berbasis persaingan merupakan metode penetapan harga dengan menggunakan harga pesaing apakah di bawah, sama, atau di atas harga pesaing. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama, strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan penetapan harga. Umumnya, strategi penetapan harga membantu pemasar untuk memecahkan masalah praktis dan menetapkan harga. Sejauh mana bisnis menggunakan salah satu strategi berikut
bergantung pada tujuan penetapan harga dan pemasaran pasar untuk produk-produknya. Tingkat diferensiasi produk, tahap siklus hidup produk, dan faktor lainnya. Yang kedua, penetapan harga produk baru dibagi menjadi dua, yaitu skema harga dan penetapan harga penetrasi. Yang pertama, skema harga. Beberapa konsumen bersedia membayar harga tinggi untuk produk inovatif, baik karena kebaruan atau karena gengsi atau status yang dianugerahkan karena kepemilikan. Dan yang kedua, penetapan harga penetrasi. Pada ekstrim yang berlawanan, penetapan harga penetrasi adalah strategi penetapan harga yang rendah untuk produk baru. Tujuan utama untuk menetapkan harga rendah adalah membangun penguasa pasar untuk produk dengan cepat. Penjual berharap bahwa pembangunan pangsa pasar yang besar dengan cepat akan mencegah pesaing memasuki pasar. Jika harga rendah merangsang penjualan, perusahaan juga dapat menjalankan pesanan produksi yang lebih lama, yang mengakibatkan biaya produksi yang lebih rendah per unit. Kelemahan dari penetapan harga penetrasi adalah bahwa hal itu menempatkan perusahaan dalam posisi yang kurang fleksibel. Hal ini lebih sulit untuk menaikkan harga secara signifikan daripada untuk menurunkan mereka. Selanjutnya, penetapan harga diferensial. Suatu hal yang penting dalam urusan penetapan harga adalah apakah akan menggunakan satu harga atau harga yang berbeda untuk produk yang sama. Harga tunggal mudah dimengerti oleh karyawan dan pelanggan. Karena banyak penjual dan pelanggan tidak suka harus menegosiasikan harga. Memiliki harga tunggal mengurangi kesempatan seorang pemasar mengembangkan hubungan permusuhan dengan pelanggan. Penetapan harga diferensial berarti pembebanan harga yang berbeda untuk pembeli yang berbeda untuk kualitas dan kuantitas produk yang sama. Agar penetapan harga diferensial menjadi efektif, pasar harus terdiri atas beberapa segmen dengan sensitivitas dan harga yang berbeda. Ketika metode ini digunakan, kewaspadaan harus digunakan untuk menghindari kebingungan atau kebencian pelanggan. Penetapan harga diferensial dapat terjadi dalam beberapa cara, meliputi penetapan harga yang dinegosiasikan, penetapan harga pasar sekunder, pemberian potongan harga periodik, dan pemberian potongan harga acak. Selanjutnya, penetapan harga yang dinegosiasikan. Penetapan harga yang dinegosiasikan terjadi ketika harga akhir terbentuk melalui tawar-menawar antara penjual dan pelanggan. Penetapan harga yang dinegosiasikan terjadi pada sejumlah industri dan di semua tingkat distribusi. Bahkan ketika ada harga yang telah ditetapkan atau daftar harga, produsen dan grosir mungkin masih bernegosiasi untuk menetapkan harga penjualan akhir.
Konsumen umumnya menegosiasikan harga untuk rumah, mobil, dan peralatan yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penetapan harga produk bisnis. Banyak masalah penetapan harga dibahas sejauh ini dalam bab ini berhubungan dengan penetapan harga pada umumnya. Namun, penetapan harga untuk produk bisnis dapat berbeda dari menetapkan harga untuk produk konsumen karena beberapa faktor, seperti ukuran pembelian, pertimbangan transportasi, dan masalah geografis. Di sini terdapat 3 jenis penetapan harga yang terkait dengan produk bisnis. Yang pertama ada penetapan harga secara geografis. Strategi penetapan harga secara geografis berkaitan dengan biaya pengiriman. Strategi penetapan harga yang mengharuskan pembeli untuk membayar biaya pengiriman disebut FOB harga asal. Ini adalah singkatan dari Free on Board at the Point of Origin, yang berarti bahwa harga tidak termasuk biaya pengiriman. Sehingga pembeli harus membayar biaya transportasi dari gudang penjual ke tempat pembeli bisnis. FOB tujuan menunjukkan bahwa harga tidak termasuk biaya pengiriman, dan dengan demikian penjual membayar biaya ini. Yang kedua ada penetapan harga transfer. Ketika satu unit dalam suatu organisasi menjual produk ke unit lain, penetapan harga transfer atau transfer pricing terjadi. Harga ditentukan dengan menghitung biaya produk. Harga transfer dapat bervariasi, tergantung pada jenis biaya, termasuk dalam perhitungan. Biaya yang disertakan ketika menghitung harga transfer bergantung pada strategi manajemen perusahaan atau sifat interaksi unit. Yang ketiga, pemberian potongan harga atau diskon. Potongan harga atau diskon adalah pengurangan dari harga barang. Produsen dan penjual menawarkan berbagai potongan harga kepada pelanggan mereka, termasuk perdagangan, kuantitas, uang tunai, serta potongan penjualan musiman dan kelonggaran. Potongan harga perdagangan adalah potongan harga dari daftar harga yang ditawarkan kepada perantara pemasaran atau pedagang perantara. Potongan harga kuantitas adalah potongan harga yang diberikan kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Biaya penjualan per unit penjual lebih rendah untuk pembelian yang lebih besar. Potongan harga tunai adalah potongan harga yang ditawarkan untuk pembayaran langsung. Diskon musiman adalah pengurangan harga bagi pembeli yang membeli di luar musim. Diskon ini memungkinkan penjual mempertahankan produk stabil sepanjang tahun. Kelonggaran adalah pengurangan harga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelonggaran dalam perdagangan, misalnya, penurunan harga diberikan untuk perubahan dalam peralatan yang digunakan, seperti pesawat terbang ketika membeli peralatan baru.